pagi. Selamat datang di kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, teman-teman memiliki kesempatan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, menyiapkan notes untuk mencatat, dan menyiapkan air minum di dekat teman-teman ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tio. Saya Shannon, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman? Kami harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Pada hari ini, kami akan menyampaikan materi tentang Developing Active Training Objective dengan tujuan agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara menentukan tujuan dari sebuah training. Sebelum kita beralih ke materi yang akan kita bahas, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan terlebih dahulu, yaitu Jangan skip video ini. Teman-teman diharapkan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, untuk materi hari ini yang akan disampaikan adalah yang pertama itu setting learning goals, selecting objective, specifying objective, expressing objective, dan yang terakhir, communicating training objective to others. setelah menilai partisipan yang ada, trainer akan merencanakan sebuah program training. Trainer perlu menyiapkan apa yang ia inginkan, seperti value, pemahaman, dan apa yang ingin dilakukan oleh partisipan dengan topik tersebut. Dalam merancang sebuah program training, seorang trainer perlu mencari tahu langkah-langkah agar dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan trainer merupakan hal terpenting untuk merancang sebuah program active training. Ketika tujuan tersebut belum jelas, seorang trainer mungkin akan mengabaikan beberapa pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh partisipan. Setelah trainer memutuskan materi pelajaran dasar untuk program training, trainer perlu menetapkan tujuan pembelajaran umum. Terdapat 3 jenis pembelajaran utama yang diingat sebagai A, B, dan C. Yang pertama adalah affective learning atau pembelajaran afektif. Affective learning mencakup pembinaan sikap, perasaan, dan preferensi partisipan. Misalnya, seorang trainer ingin partisipan menjadi lebih sadar akan perasaan dan reaksi mereka terhadap isu atau ide baru, dan lebih menghargai situasi. Berikut adalah contoh dari affective learning, yaitu seorang karyawan baru membagikan perasaan mereka tentang budaya perusahaan, prosedur, dan hubungan mereka dengan rekan kerja. Yang kedua adalah behavioral learning atau pembelajaran perilaku. Behavioral learning mencakup pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan prosedur dan metode. Misalnya, seorang trainer ingin partisipan mempraktikkan keterampilan yang sudah diajarkan dan menerima feedback mengenai kinerja mereka. Berikut adalah contoh dari behavioral learning, yaitu seorang partisipan menghadiri sebuah orientasi karyawan baru untuk belajar cara mengisi payroll time cards atau kartu kehadiran. Yang ketiga adalah cognitive learning atau pembelajaran kognitif. Cognitive learning mencakup perolehan informasi dan konsep yang terkait dengan course content atau sebuah pembelajaran. Misalnya, trainer ingin partisipan tidak hanya memahami materi pelajaran saja, tetapi
partisipan juga dapat menganalisis dan menerapkan pada situasi baru. Berikut adalah contoh dari cognitive learning, yaitu seorang manajer yang bekerja dalam bidang rekrutmen belajar untuk mengidentifikasi pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan pada saat proses wawancara karena melanggar hukum, seperti informasi pribadi yang terlalu mendalam. Dalam merancang sebuah program training, seorang trainer memungkinkan hanya memilih salah satu jenis saja. Namun, desain yang menggabungkan ketiga jenis di atas memiliki kemungkinan akan menghasilkan perubahan yang menetap. Berikut contoh program training yang menggabungkan 3 jenis pembelajaran utama tersebut, yaitu seorang trainer menerima tugas untuk mengajari para manajer cara untuk menggunakan sistem pembelian yang baru. Maka, trainer tersebut memutuskan partisipan melakukan hal-hal berikut, yaitu untuk affective learning, menghargai manfaat sistem yang baru, untuk behavioral learning, yaitu melengkapi dan mengelola sebuah forms, dan untuk cognitive learning, yaitu menentukan forms yang benar untuk digunakan. Dalam menyusun program training, trainer dapat fokus pada jenis tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh masalah yang ditangani. Yang pertama adalah cognitive goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan pengetahuan. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi ketidaktahuan. Yang kedua adalah behavioral goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan keterampilan. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi tidak bisa melakukan. Dan yang terakhir adalah affective goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan keinginan atau ketakutan untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi ketidakmauan. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, trainer perlu memecah tujuan tersebut menjadi tujuan training yang spesifik. Seorang trainer dalam seminar pinjaman berjangka untuk bankir menetapkan tujuan pembelajaran kognitif, yaitu agar partisipan terbiasa dengan bisnis utama dan hukum dalam menyusun perjanjian pinjaman berjangka yang akan memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Hasil yang ingin ia capai termasuk kemampuan untuk menganalisis organisasi perusahaan dan laporan keuangan yang kompleks, serta untuk memahami bagaimana fasilitas kredit terstruktur yang kompleks. Tujuan pelatihan yang dipilih oleh trainer tersebut adalah setelah training selesai, partisipan mampu mengidentifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks, menganalisis struktur perusahaan dari suatu organisasi dengan beberapa anak perusahaan dengan penekanan pada entitas pemberi pinjaman yang sesuai, dan mengidentifikasi masalah manajemen utama untuk setidaknya 3 perusahaan yang sedang mencari fasilitas pinjaman berjangka. Kemudian, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran perilaku untuk penerapan strategi pinjaman berjangka di tempat kerja. Hasil yang ingin dicapai adalah penyusunan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh petugas bank yang lebih berpengalaman. Tujuan yang dikembangkannya adalah pada saat selesai training, partisipan mampu menyusun usulan struktur kredit berjangka untuk 3 perusahaan yang dianalisis sebelumnya, menyusun persyaratan untuk masing-masing kredit dan mendiskusikannya dengan pengacara bank yang tepat, dan memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berjalan dan menulis keringanan serta amandemen yang sesuai. Dan yang terakhir, pelatih juga ingin memasukkan tujuan pembelajaran afektif, yaitu partisipan akan menghargai kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam pinjaman berjangka. Lalu, tujuan yang dikembangkan adalah setelah training selesai, peserta mampu untuk mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan sebuah bisnis, dan mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka, kecuali jika tujuannya tidak dapat terjadi di waktu yang sama. Terkadang, trainer memiliki terlalu banyak tujuan yang diberikan ke dalam satu program.
Untuk menghindari hal tersebut, maka seorang trainer perlu berhati-hati untuk membedakan mana tujuan yang baik dan tujuan yang diperlukan. Misalnya, penting bagi seorang pengatur klaim asuransi untuk mengetahui cara mengakses buku referensi medis di kantor saat mengevaluasi sebuah klaim cedera. Hal ini akan menjadi baik, tetapi tidak kritis untuk mengajari mereka yang bekerja sebagai pengurus klaim asuransi. Demikian pula, tidak ada gunanya menetapkan tujuan yang dapat dicapai partisipan sebelum datang ke program training. Misalnya, pembelajaran informasi faktual seperti fitur atau manfaat produk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta partisipan menyelesaikan prakursus virtual atau dengan memberikan partisipan tugas membaca, dengan harapan mereka dapat memperoleh pengetahuan sebelum mengikuti program training. Trainer dapat memilih tujuan tingkat tinggi yang melibati aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk mengetahui apa yang diperlukan atau tidak dalam sebuah training, diperlukan analisis secara menyeluruh mengenai tugas-tugas suatu pekerjaan. Pada akhirnya, pemilihan tujuan training bergantung pada pemahaman seseorang mengenai kebutuhan belajar orang dewasa. Misalnya, pelajar dewasa biasanya ingin melihat nilai langsung dari keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan kepada mereka. Mereka membutuhkan informasi mengenai signifikansi dan penerapan topik training. Adult learners atau pelajar dewasa suka membangun pengalaman sebelumnya, dan mereka juga memiliki harapan untuk bisa menghubungkan apa yang mereka ketahui atau pikirkan dengan apa yang diajarkan trainer kepada mereka. Specifying objective. Ketika peserta sudah menentukan tujuan, peserta dapat memilih alat yang efektif, seperti contohnya mengelola, memantau, mengevaluasi partisipan. Nah, biasanya tujuan partisipan menggunakan dengan selesainya program, peserta akan dapat, titik tersebut diisi dengan tujuan spesifik yang sudah kita buat sebelumnya. Format tersebut akan memberikan kita kriteria khusus untuk menentukan apakah desain kursus terkait sudah sesuai. Jika kursus bersifat teknis, pelatih cenderung akan mempraktikkan apa yang harus bisa dilakukan dan dalam kondisi apa hal tersebut digunakan. Kondisi tersebut termasuk seperti ketersediaan bantuan informasi atau tunjangan penyederhanaan kerja. Berikut adalah contohnya. Di akhir sesi pelatihan, karyawan akan dapat memproses item kotak kunci dengan kecepatan 500 jam dengan tidak lebih dari 2 kesalahan per 1000 item. Contoh lainnya adalah saat mempraktekkan penyambungan kabel, peserta akan menyelesaikan 5 penyambungan dalam waktu 30 menit menurut kode. Jika tujuan berada pada format yang tepat, pengembangan evaluasi partisipan dapat dilaksanakan dengan mudah. Cara mengevaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan tujuan tertulis dengan pengalaman langsung oleh peserta, sebagai cara langsung untuk mengevaluasi keberhasilan dari program pelatihan. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan juga. Seperti contohnya, kita perlu menghindari menetapkan tujuan yang over-specifying, terlebih untuk program yang bentuknya pelatihan non-teknis. Contohnya adalah saat mengajarkan manajemen, tidak ada perusahaan yang mau memiliki manajer yang melakukan segalanya sesuai dengan buku, tanpa ada gaya pribadi mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Tugas kita tidak berfokus pada melatih, melainkan mendidik bagaimana peserta berpikir, merasakan, serta tindakan yang memungkinkan mereka mengintegrasi hal dalam diri. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita main games dulu yuk, sambil review materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jenis pembelajaran utama biasanya diingat sebagai jawabannya A, B, C. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, seorang trainer perlu memecahkan tujuan tersebut menjadi jawabannya adalah tujuan training yang lebih spesifik. Bagaimana cara mengevaluasi dapat dilakukan? Jawabannya adalah dengan cara membandingkan tujuan tertulis dengan pengalaman langsung oleh peserta. Setelah ini, teman-teman dipersilakan untuk beristirahat, stretching, dan minum terlebih dahulu.
Pembahasan selanjutnya adalah expressing objective. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penting bahwa tujuan pelatihan ditulis dengan bentuk yang mudah dipahami dan langsung pada sasaran. Nah, berikut merupakan contoh tabel yang memiliki istilah-istilah yang berbeda. Seperti contohnya yang akan saya sebutkan yaitu pengetahuan. Nah, istilah yang digunakan itu untuk mengetahui atau belajar. Sedangkan untuk istilah perilaku, untuk menulis, menemukan, mengulangi, memberikan nama, atau daftar. Selanjutnya ada pemahaman, yaitu untuk memahami atau mengerti. Nah, untuk istilah perilakunya sendiri itu untuk menyatakan kembali, mendiskusikan, atau mendeskripsikan, ataupun meninjau dan menemukan. Serta contoh-contoh lainnya yang dapat kita lihat di tabel ini. Pembahasan selanjutnya adalah communicating training objective to other. Mengkomunikasikan tujuan pelatihan secara efektif kepada orang lain adalah keterampilan penting untuk dikembangkan. Trainer dapat membuat tujuan pelatihan dengan bahasa yang membingungkan atau format yang kurang jelas. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk trainer? Trainer harus mengatur agar tujuan pelatihan disusun agar lebih mudah dibaca dan juga lebih jelas. Berikut adalah contoh yang mengkomunikasikan dengan ideal atau efektif. Seperti contohnya, di akhir training ini, partisipan mendapat A. Menentukan persyaratan hipotek dengan contoh berikut. 1. Mortgage, 2. Kondominium, 3. Co-op, dan selanjutnya. Lalu, peserta juga dijelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan. Seperti contohnya, 1. Mendemonstrasikan penggunaan tabel amortisasi. 2. Menunjukkan bagaimana partisipan menentukan pembayaran pokok dan bunga bulanan untuk pinjaman hipotek dengan suku bunga tetap dan dapat disesuaikan. 3. Menjelaskan sumber dana dan tingkat persentase tahunan. Selain itu, peserta juga akan dijelaskan mengenai pembiayaan hipotek. Seperti contohnya, menjelaskan peran pasar sekunder untuk dana KPR dan mengidentifikasikan persyaratan FNMA dan hubungan dengan NYBD RAAC. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi mengenai Developing Active Training Objective. Berikut merupakan kesimpulan dari materi hari ini. Pada setting learning goals, kita sudah belajar bagaimana merencanakan sebuah training dengan menetapkan tujuan pembelajaran umum. Dan terdapat 3 jenis pembelajaran utama, yaitu affective, behavioral, dan cognitive learning. Dan pada bagian selective objective, kita juga sudah belajar bahwa setelah adanya tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah memecah tujuan tersebut menjadi tujuan training yang lebih spesifik. Berdasarkan materi yang telah diberikan, kita dapat mempelajari jika peserta dapat memilih alat yang efektif, seperti mengelola, memantau, mengevaluasi partisipan. Biasanya, tujuan partisipan akan menggunakan format. Format tersebut akan memberikan kita kriteria khusus untuk menentukan apakah desain kursus terkait sudah sesuai. Jika tujuan berada pada format yang tepat, pengembangan evaluasi partisipan dapat dilaksanakan dengan mudah. Tetapi, terdapat yang perlu diperhatikan, seperti kita perlu menghindari menetapkan tujuan yang over-specifying, terlebih untuk program pelatihan non-teknis. Materi informasi penting mengenai tujuan pelatihan yang telah ditentukan perlu dibentuk dengan mudah dipahami dan langsung pada sasaran. Hindarilah istilah yang sering disalahartikan, seperti contohnya, kata pengetahuan. Istilah yang digunakan untuk hal tersebut adalah untuk mengetahui atau belajar, tetapi untuk istilah perilaku sendiri, pengetahuan digunakan untuk menulis, menemukan, mengulangi, memberikan nama, atau daftar. Kata lainnya adalah pemahaman. Istilah yang digunakan untuk hal tersebut adalah untuk memahami atau mengerti. Tetapi untuk istilah perilakunya sendiri adalah untuk menyatakan kembali, mendiskusikan, mendeskripsikan, atau meninjau dan menemukan. Dalam communicating training objective to other, mengkomunikasikan tujuan pelatihan secara efektif kepada orang lain adalah keterampilan penting untuk dikembangkan. Jika tidak, trainer dapat membuat tujuan pelatihan dengan bahasa yang membingungkan atau format yang kurang jelas.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami juga memohon maaf apabila terdapat salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.